Ya, Rio nggak cuma terjadi di nobar-nobar dan para penonton di layar kaca, Rio juga terjadi di dunia maya. Ada Bang Nova di sini, peneliti senior dari Drone Empit untuk menganalisa keriuhan apa yang paling banyak dibicarakan semalam pada saat pertandingan Indonesia melawan Irak. Meskipun kalah ya, tapi apa yang kemudian menjadi tema utama kemarin? Pertama, Nathan. Nathan Itu menjadi salah satu trending topik ya. Kalau kita lihat memang dukungan dari awal itu memang sangat tinggi ya. Timnas Day itu menjadi trending topik di Indonesia, di kanal Twitter juga di kanal TikTok tuh sempat jadi trending topik di TikTok. Timnas Day itu sampai dari pukul 19 sampai tadi pagi saya lihat itu masih trending topik. Lalu apa saja sih isinya di Timnas Day itu? Pertama, perbincangan tentang pertandingan itu sendiri. Yang kedua tentang Nathan. Nah, ini ada beberapa tampilan yang bisa meskipun kurang kelihatan ya, tapi mungkin bisa rangkumannya mungkin bisa di ini. Iya, kalau kita lihat perbincangan itu paling tinggi memang terjadi di Twitter ya. Di Twitter itu ada lebih dari 34.000 percakapan. Itu dari pukul 19 saja tuh, pukul 19 tanggal 2 kemarin sampai pukul 2 tadi. Ya, lalu di Instagram itu ada lebih dari 6.000 dan di Facebook lebih dari 1.000. Hampir semuanya berisi dukungan kepada timnas. Ada ajakan nobar. Ada lagi. Jadi sebelum pertandingan tuh udah rame juga ajakan nobar gitu ya? Sudah rame banget ajakan untuk nobar. Selain itu juga caci maki kepada wasit Thailand. Karena yang jadi wasit Thailand, wasit VAR itu ya. Karena kemarin kan dia juga waktu lawan Uzbekistan. Nah kemudian saat kemarin masih juga tuh waspada ini wasitnya, jangan-jangan nih. Itu banyak sekali yang membicarakan itu. Sebelum pertandingan, tapi setelah pertandingan nonton, gol, kata-kata seperti itu, gol, timnas dan sebagainya, semuanya positif. Positif semuanya ya. Dan nanti kita akan bahas ya, awal-awal itu ketika menggolkan itu akan ramai seperti apa di media sosial. Kami hadirkan perbincangannya usai jeda. Ya, kita lanjutkan dialog. Kalau Mas Nova melihat ketika pas pertama kali Indonesia tim skuad Garuda berhasil bikin gol itu, komentar-komentarnya bagaimana tuh? Yang pasti komentar pertama adalah gol ya. Dan itu menghentikan perbincangan negatif kepada wasit Thailand. Gitu. Jadi gol dan optimisme kayak jadi nih kita ke Paris gitu ya. Jadi nih kita ke Olimpiade. Itu tinggi sekali pada saat gol yang pertama. Tapi kemudian setelah beberapa menit, itu kan cepat sekali, ada balasan, kita masih tetap optimis di situ. Masih tetap banyak sekali perkataan-perkataan yang misalnya masih ada waktu untuk meraih kesempatan, meraih kemenangan kayak gitu. Dan kalau ngelihat percakapan, memang kemudian setelah gol balasan itu agak melandai percakapannya. Agak melandai, turun, volumenya turun, itu sempat turun sedikit ya pada pukul 23, pada pukul 00 itu turun dikit. Nggak drastis juga, tapi agak turun lah dibandingkan di awal-awal dulu. Awal-awal kan untuk antusiasmenya tinggi sekali. Lalu agak turun dan ketika gol terakhir percakapan kembali naik. Ketika gol yang dilakukan oleh Irak itu di menit terakhir itu percakapan kembali naik ternyata. Hujatan? Tidak. Apa? Ternyata adalah apresiasi atas kinerja timnas. Prestasi mereka sudah membawa Indonesia sampai sejauh ini dan memberikan semangat. Jangan menyerah, tetap optimis karena masih ada kesempatan untuk ke Olimpiade melawan Guinea pada tanggal 6 mendatang. Tapi gitu. Kritikan-kritikan ada nggak? Karena kan kalau kita fakta juga harusnya biasanya tetap ada yang kritis di situ. Tentu kalau kritikan tetap ada ya. Apa? Kritikan apa biasanya? Kalau kita abaikan kepada abaikan kepada wasit. Kritikan itu datangnya untuk PSSI sebenarnya. Liga nasionalnya diperbaiki dong, liga domestiknya didukung dong, diperkuat dong. Ini kan sebagian besar pemain kita adalah pemain naturalisasi ya. Banyak pemain naturalisasi di timnas U23 ini. Itu membuat publik bertanya-tanya sebenarnya bagaimana dengan kualitas liga domestik kita? Apakah pemain-pemain yang dihasilkan dari liga domestik memang tidak layak untuk bermain di liga internasional? Jika tidak, bagaimana yang harus diperbaiki? Kira-kira itu komentarnya cukup banyak. Komentarnya cukup banget. Ya, kalau kita lihat pesannya hampir mirip gitu dengan yang disampaikan oleh Bung Toel gitu ya. Ya, jadi cukup banyak juga yang mendukung pernyataan-pernyataan Bung Toel, katakan seperti itu.
Kritik-kritik, jadi kritiknya pada PSSI, bukan kepada timnas. Timnas kita dipuji, STY juga STY, banyak sekali. Strateginya dengan mengambil banyak sekali pemain naturalisasi, itu juga diapresiasi karena dengan seperti yang sering kali disampaikan, kelihatan hasilnya, ya bagaimanapun hasilnya kelihatan, dan kalau ini mungkin tidak akan tercapai kalau tidak ada terobosan strategi seperti itu. Jadi PR untuk PSSI itu liga domestiknya gimana? Itu yang disorot ya. Itu Tapi yang kalau disorot. misal di akhir pertandingan itu lebih banyak apa? Komentar apa mengenai memberi semangat, soal Guinea ada apresiasi nggak? atau apa? Iya. Karena kan mau lawan Bener. Guinea nih, perwakilan Afrika yang kuat juga sebenarnya. Ada nggak yang kasih analisa soal Guinea, soal kekuatan Guinea seperti apa? Kalau dilihat belum sih ya. Belum sih, Guinea kayak gimana belum. Berbeda dengan Irak karena dari Uzbek ke Irak itu kan waktunya dekat sekali. Jadi orang udah bisa langsung, bahkan bisa memperkirakan line up-nya kayak gimana tuh untuk lawan. Itu udah langsung rame ya kalau pada saat di Irak itu ya. Nah, untuk lawan Guinea tanggal 6 nanti kayaknya kalau saya Tanggal 9? tanggal 9 kita belum melihat ada itu tuh, ada upaya untuk ke sana membahas Guinea kayak gimana dan sebagainya. Masih dalam tahap memberikan semangat, jangan sedih. Timnas Indonesia tetap banyak yang mendukung dan tetap optimis bisa sampai ke Olimpiade. Saya kira itu sih yang paling banyak ya. Selain kalau ada yang fakta-fakta yang lucu-lucu, misalnya nobar itu kan digelar di hampir seluruh betul. Pemda swasta itu kan menggelar nobar tuh di mana-mana. Dan ini kalau saya ngeliat lebih rame perbincangannya dibanding waktu lawan Uzbekistan kemarin. Nobarnya itu. Saya nggak tahu apakah titik nobarnya bertambah atau enggak, tapi perbincangan tentang nobar itu lebih tinggi daripada ketika flyer-flyernya yang beredar tidak ada foto pejabat lagi sekarang yang terakhir ini. Baik, tapi yang pasti kita akan nanti melawan Guinea, timnas Indonesia U23 di Paris juga. Nanti kita akan pantau juga bagaimana perkembangan pembicaraan di dunia maya setelah pertandingan nanti ya. Terima kasih ya, Mas Nova ya, sudah memberikan insight-nya mengenai apa yang kemudian dibicarakan di dunia maya.